Halo teman-teman, selamat datang di channel One Piecepedia. Ya, kali ini kita membahas singkat review chapter 1054. Jadi di chapter 1054 itu covernya menampilkan para Yonko terbaru dalam bentuk color spread ya. Jadi ada Buggy, ada Shanks, ada Kurohige, dan ada Luffy. Nah kemudian ternyata chapter ini ya, halaman pertamanya itu melanjutkan halaman di chapter sebelumnya. Di mana di chapter sebelumnya seperti yang kita lihat itu Ryokugyu sedang menuju ke arah ibu kota bunga gitu ya kan. Dan ternyata di halaman pembuka di One Piece chapter 1054 itu beberapa samurai itu menyadari ada keberadaan Ryokugyu ataupun Aramaki yang sedang menuju ke Flower Capital. Itu sebabnya kemudian beberapa samurai termasuk Shinobu datang untuk menghadang Aramaki supaya dia tidak memasuki Flower Capital untuk kemudian menangkap Luffy. Ada satu hal yang menarik dari Aramaki ini, yaitu bahwa dia sepertinya menjunjung tinggi prinsip world government. Dia bahkan berkata bahwa dia akan menghabisi semua orang yang ada di Wano hanya untuk mendapatkan kepala Luffy si topi jerami. Padahal di Angkatan Laut, kenapa dia berbuat demikian? Karena seperti yang tadi, sepertinya dia menjunjung tinggi pihak world government karena Wano tidak termasuk dalam negara afiliasi pemerintah dunia. Di mana setiap negara yang tidak termasuk dalam afiliasi pemerintah dunia itu diabaikan oleh para pemerintah. Nah, berhubung Wano itu tidak termasuk dalam afiliasi pemerintah dunia, Ryokugyu bahkan berkata bahwa pembunuhan yang terjadi di tempat itu akan diabaikan oleh world government. Kemudian di chapter ini juga terungkap bahwa Aramaki itu memiliki kekuatan buah iblis tipe Logia yang sepertinya bernama Mori Morinomi, membuatnya menjadi manusia hutan. Di mana dia bisa berubah menjadi hutan ya. Jadi berhubung hutan konsep alam, jadi dia termasuk Logia ya. Jadi secara konsep kita bisa menebak-nebak bahwa Aramaki itu bisa mengubah struktur tubuhnya menjadi hutan, bisa menciptakan dan memanipulasi hutan juga. Kemudian Yamato dan Momonosuke yang turut serta dalam menghadang Aramaki. Dimana di sini ada adegan keren banget di mana si Yamato langsung nggak main-main cuy. Yamato nggak main-main, langsung menggunakan advance Hausoku Hakinya untuk menghantam Ryokugyu. Dan si Momon sendiri itu ada adegan lucu di mana dia mencoba menembakkan bolo bread ya, karena secara teknis kan sebenarnya dia itu Kaido versi KW gitu ya kan, karena buah iblis yang dimiliki oleh Momonosuke itu adalah buah iblis yang diekstrak dari DNA Kaido. Jadi ya, berhubung nih dia bisa menciptakan Homuragumo yang juga bisa diciptakan oleh Kaido, kemungkinan besar Momonosuke mungkin kelak bisa menembakkan Boro Bread juga sama seperti Kaido. Hanya saja di adegan ini yang keluar cuma ya asap kecil, bahkan bukan asap ya, kayak gitu ya kan. Nah tapi berhubung itu nggak berhasil, dia langsung nggak menyerah. Dia langsung mencoba menyerang Aramaki dengan menggigitnya gitu ya, dan berkata bahwa Yamato nggak usah ikut campur. Kemungkinan besar dia ingin menguji dirinya sendiri sebagai shogun pelindung negeri Wano. Dan kita berlanjut di halaman selanjutnya di mana ternyata Shanks berada di perairan Wano cuy ya. Sampai saat ini aku masih mencoba untuk mencari cocok logi kira-kira kedatangannya tuh ke Wano untuk apa gitu ya kan. Dia bahkan belum sampai masuk di Wano, hanya di perairan saja. Dan tapi kemudian dia sampai ke sana, dia membaca berita tentang Luffy, tapi dia nggak mau ketemu Luffy gitu ya kan. Dia berencana ya, dia tidak berencana untuk bertemu Luffy. Padahal Luffy sudah menjadi istilahnya itu bajak laut besar gitu ya kan, seperti itu. Tapi itu yang masih aku aneh ya. Dia berada di perairan Wano, tapi nggak mau ngedatangin Luffy gitu ya kan. Jadi apa tujuannya ke sana gitu ya kan? Apakah untuk meramaikan chapter aja udah disetting oleh Oda, atau ada misteri-misteri yang masuk akal kelak diungkapkan gitu ya kan. Mau dibilang dia ngambil road poneglyph tapi dia nggak masuk ke Wano gitu ya kan. Kalau memang dia ada masuk ke Wano, pasti anak buahnya paling nggak ngomong lah kenapa tadi nggak singgah gitu ya kan. Tapi ini malah kenapa tidak mendatangi Luffy gitu loh. Jadi sepertinya memang keberadaan Shanks itu hanya sebatas di perairan Wano saja, belum sampai masuk. Dan itu masih bingung, cocokologinya apa. Dia ada di perairan tersebut, tapi nggak masuk gitu loh. Selain itu juga, Shanks itu ingin segera mengurus ya kerusuhan yang diciptakan oleh Bartolomeo di wilayah kekuasaannya. Di mana bagi kalian yang tahu ya, ada terjadi di cover story di mana Bartolomeo membakar bendera Shanks ya. Jadi kemungkinan besar berita ini sampai ke telinga Shanks, dan Shanks itu segera buru-buru untuk menghadapi atau untuk mengurusi kerusuhan tersebut. Aku nggak tahu nanti apakah mereka akan battle atau seperti apa gitu ya kan. Untuk teori-teori ya macam-macam. Ada yang beranggapan bahwa Shanks akan bentrok dengan Bartolomeo dan menyebabkan pemicu peperangan ya, bentrok antara Luffy dan Shanks gitu ya kan. Atau ada yang bilang bahwa ketika tahu ini gitu ya, ketika tahu hubungan antara ketika Barto kelak tahu hubungan antara Shanks dan Luffy, mungkin dia akan memuja-muja Shanks atau seperti apa gitu ya kan.
Karena di versi komik, di versi asli, Bartolomeo tidak mengetahui hubungan antara Luffy dengan Shanks. Ya, hanya dia anime only. Ya. Dan seperti biasa, di fandom One Piece rule nomor 1, kalau ingin berdiskusi, gunakan sumber yang ada di komik. Terus ini juga ada yang panel keren ya. Terus ini juga, dimana di sini sepertinya Shanks meminta pendapat Ben Beckman. Bagaimana kalau ini udah waktunya nih kita ngeklaim One Piece gitu ya kan, seolah-olah dia tuh udah gampang tinggal ayo nih ke Laftel, bes langsung dapat gitu ya kan. Apakah itu berarti Shanks ini sudah berhasil menerjemahkan keempat poneglyph atau memang dia tahu lokasi Laftel gitu ya kan, karena diberitahu oleh Roger mungkin aja gitu ya kan. Dan kenapa harus bertindak sekarang? Aku juga bingung kenapa dia harus bertindak sekarang gitu ya kan. Apakah mungkin dia merasa mudah gitu ya kan, dia merasa mudah karena Kaido dan Big Mom udah nggak ada gitu ya, karena mereka bisa dibilang merepotkan gitu ya kan. Sementara Yonko yang terbaru kita lihat lah ya, ada satu mungkin yang bisa dibilang kuda hitam kali ya. Apakah Shanks ini segera akan menuju One Piece, segera mau ngeklaim One Piece, itu karena rintangannya gampang atau memang jangan-jangan dia yakin di antara ketiga orang ini ya, ketiga orang di antara para Yonko itu akan berpotensi besar untuk mencapai Laftel gitu. Itu sebabnya mungkin Shanks akan mencoba menghadang di sana gitu ya kan, dan kemudian mungkin akan terbukti teori fans ya, yang menyebutkan bahwa Shanks itu adalah penjaga Laftel. Mungkin ya, tapi ini cocok logi doang gitu ya kan. Tapi kalian pasti punya pendapat sendiri kenapa sih kira-kira Shanks itu kok pede gitu loh. Ayo nih kita claim One Piece gitu ya. Seolah-olah dia ngomong tuh langsung dapet gitu ya kan. Langsung easy aja gitu loh. Apakah dia sudah mempunyai 4 road poneglyph atau dia memang udah mengetahui lokasinya waktu diberitahu oleh Roger. Juga ada flashback di mana Shanks menyerang kapal pemerintah dunia untuk mengincar buah gomu-gomu. Dari flashback ini aku sepertinya entah merasa bahwa Shanks ini memang mengincar gomu-gomu bukan sebuah kebetulan, tapi ada suatu maksud. Apakah kan belum ada nih dijelaskan di dalam cerita. Apakah teori bahwa Shanks mengetahui bentuk dari gomu-gomu itu benar, atau malah ini mungkin teori yang satunya lagi yang mengatakan bahwa gomu-gomu no Mi itu dulu dimakan oleh ibunya S, karena dulu ada sebuah teori di mana ibunya S itu adalah kakak dari Shanks gitu ya kan. Itu sebabnya si Portgas di Roach itu bisa mengandung S selama 20 bulan kalau nggak salah, dibenerin aja kalau salah. Itu karena kekuatan buah gomu-gomu. Setelah meninggal, buah iblisnya reinkarnasi gitu ya kan, dan kemudian Shanks yang memiliki ikatan emosional terhadap buah iblis tersebut ingin mencoba untuk mengambil buahnya karena mengingatkannya akan kakaknya. Tapi ini teori ya. Tapi yang jelas di flashback yang ada di chapter 1054 itu Shanks sepertinya memang sengaja mengincar gomu-gomu no Mi cuy. Bukan sebuah kebetulan gitu ya kan, ngelihat kapal World Government terus ngebegal gitu aja ternyata di dalamnya ada gomu-gomu. Tapi sepertinya emang sengaja dia. Dan itu masih teoritis ya jawabannya apa tujuannya. Sabo diberitakan membunuh Raja Cobra. Dan secara misterius, sang putri kerajaan tersebut yaitu Nefertari menghilang ya kan. Nah, jadi ini sudah terjawab kabar Sabo gitu ya kan. Jadi kemarin teorinya apa? Mati ataupun tertangkap gitu ya kan, bahwa Sabo akan menjadi pemicu perang besar. Ternyata ada juga yang berpikir bahwa Sabo itu difitnah atas kematian Raja Cobra, dan ternyata benar cuy. Tapi memang di koran statusnya adalah Sabo membunuh Raja Cobra. Aku nggak tahu apakah ini fitnah atau emang beneran gitu kan, tapi sepertinya ini fitnah. Mungkin aja Cobra itu terlibat gitu ya. Mungkin terkena peluru nyasar dalam pertempuran antara Sabo dan para komandan revolusi melawan dua admiral, atau memang ketika mereka dua kelompok ini bentrok, Sabo dibunuh oleh orang lain dan kemudian waktunya bertepatan. Jadi Sabo hanya berada di tempat yang salah, di mana ketika dia berantem melawan admiral ada satu raja yang dibunuh gitu ya kan, dan kemudian Sabo lah yang menjadi tersangka. Dan kemungkinan besar kalau ini benar fitnah ya, kemungkinan besar Vivi sepertinya ikut bersama Sabo. Mungkin ya seperti yang teori dulu gitu ya kan. Aku adalah salah satu yang dulu percaya bahwa Sabo itu nggak ditangkap gitu ya kan, karena menurutku Marineford volume 2 itu kayaknya agak gimana gitu ya kan. Dan ini aku mendukung teori ya. Aku mendukung teori bahwa Putri Vivi menghilang itu karena ikut bersama Sabo, karena dia tahu bahwa bukan Sabo yang membunuh orang tuanya. Tapi ini teoritis, bisa aja salah, bisa aja benar gitu ya kan. Sabo sendiri disebut-sebut sebagai Flame Emperor ataupun Kaisar Api, dan tindakannya di Marijoa itu menimbulkan banyak pergerakan di negara-negara yang ada di dunia. Selain menyatakan perang para Tenryubito, Sabo dan juga timnya berhasil
membebaskan Kuma, membawa Kuma lah setidaknya gitu ya kan. Dan ini jadi penasaran, kira-kira apakah kesadaran Kuma akan kembali gitu ya kan, ataukah Kuma memang kehilangan total kesadarannya dan sudah tidak bisa menjadi Kuma yang mereka kenal lagi gitu ya kan. Atau memang jangan-jangan ada teori ya, jangan-jangan teori dulu, teori orang yang dulu gitu kan, yang menyatakan bahwa Vegapunk bekerja untuk revolusi, mungkin benar adanya, mungkin gitu ya kan. Jadi kemungkinan aja Vegapunk masih memiliki simpanan memori Kuma dan kemudian kelak akan disuntikan kembali pada Kuma. Tapi ingat, ini teori ya, kalian boleh percaya boleh enggak, kalian mungkin punya pendapat sendiri. Tapi yang jelas Kuma sudah berhasil dibawa oleh Sabo dan timnya, dan mereka berhasil kabur dari Marijoa dengan selamat. Tapi aku nggak tahu apakah ada yang cacat atau gimana ya, tapi yang jelas mereka berhasil kabur. Kemudian ada lagi satu tindakan menarik, yaitu tindakan Mjosgard menghantam Carlos. Itu ternyata dianggap sebagai percobaan pembunuhan, dan sekarang Mjosgard itu sedang diadili oleh Guards Knight-nya. Apa tuh, kesatria dewa sepertinya gitu ya kan. Nah, jadi kemarin, beberapa waktu kemarin ada juga pertanyaannya, apa yang terjadi misalnya Tenryubito berbuat kriminal gitu ya kan. Aku juga bingung. Nah, tapi di chapter 1054 itu paling tidak kita mendapat bayangan apabila ada Tenryubito yang menyerang Tenryubito lain, maka mereka akan diadili oleh kesatria dewa ini gitu ya kan. Dan ini sepertinya role baru ya di One Piece ya. Jadi masih asumsi-asumsi aja seperti apa bentuk ataupun karakter ataupun orangnya. Kemudian ada 8 wilayah yang berafiliasi dengan world government yang kemudian memberontak karena terpicu oleh tindakan Sabo di Marijoa. Salah satu dari kerajaan tersebut adalah Goa Kingdom yang dipimpin oleh Steli, adik dari Sabo. Jadi kan biasanya yang melakukan pemberontakan ini kan negara-negara ataupun kerajaan-kerajaan ataupun wilayah yang tidak termasuk dalam wilayah afiliasi world government. Tapi kali ini setelah tindakan Sabo di Marijoa, itu ada 8 negara yang awalnya afiliasi pemerintah dunia, itu tiba-tiba para warganya melakukan apa sih namanya itu, pemberontakan ataupun revolusi. Itu dilakukan ketika raja-raja mereka sedang ada di level E, cuy ya. Karena itu terpicu tindakan Sabo tadi. Dan tindakan ini ya membuat pihak Angkatan Laut pusing. Kita lihat aja seperti apa aksi Sakazuki nih untuk menanggapi hal ini gitu ya kan. Mengingat disebut-sebut bahwa banyak yang berpendapat bahwa Sakazuki adalah orang yang tepat memimpin Fleet Admiral dalam masa-masa genting seperti ini. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk sedikit pembahasan review mengenai chapter 1054. Mungkin kalian bisa memasukkan pemikiran-pemikiran kalian di kolom komentar. Makasih udah nyaksikan sampai sejauh ini ya. Bagi kalian yang belum follow TikTok kita, silahkan di follow dulu. See you on the next video. Dadah.